Ya, pertama tegas lah. Ibu harus tegas deh. Sudah, kalau ngomong enggak. Sekarang kita mau pisah-pisah dah. Ini lebih baik. Dalam kasus sekarang ini saya kira lebih baik. Udah, mungkin Allah akan memberi petunjuk. Tapi kalau ibu tidak berani, tidak mau merubah dalam gelimang kemaksiatan, ya mungkin tidak berubah nasibnya. Saya harus dirubah nih dari ibu dulu. Misalnya begini, ini bersyukur Mas Farid mau datang ke sini. Mudah-mudahan ini dapat semangat, dapat hidayah, dapat support dari kita. Kan begitu nih. Ini udah Allah kasih petunjuk lah datang ke sini. Tapi ini jangan berhenti. Nanti diterusin dah. Nanti minta tolong tetangganya, Pak RT-nya minta tolong Pak RT, saya minta surat ini diurus deh ke pengadilan. Udah biarin dah. Biar Allah nanti menghukum dia sendiri. Dia sudah dihukum tapi nggak malah bertaubat. Gitu ya Bu ya. Itu Mas. Ini apa yang dilakukan sepertinya jauh dari agama ya Pak Ustadz. Suami ibu sehari-hari beribadahnya gimana? Bolong-bolong. Bolong-bolong. Iya, kadang sholat, kadang enggak. Lebih banyak enggaknya. Ya, artinya gini Pak Ustadz, dia melakukan itu mungkin ada di tengah sadar ya, tapi dia melakukan hal yang tadi ibu ceritakan. Artinya ada, kalau saya melihat ada kayak seperti ada dua kepribadian nih Pak Ustadz. Satu sisi dia bisa sholat gitu, bisa beribadah, tapi sisi lain dia justru berbanding terbalik nih Pak Ustadz. Memang begini, ya saya atau kita lah nggak boleh menghukumi orang itu ahli neraka. Allah masih buka pintu taubat, masih buka. Selama malam yughargir, selama nafas belum sampai di sini, di kerongkongan, masih ada pintu tobat kok. Tetapi persoalannya bukan masalah itu, tobat urusan dia. Kita pengen mencari kebaikan, kita pengen cari yang mulia, pengen cari yang suci, kan begitu Bu ya. Nah makanya kita pisah. Udah, mencari jalan. Ibaratnya begini, kita pernah mendengar sebuah hadis, ada seorang pernah membunuh orang 99 orang. Dia pengen bertaubat, mencari titik cahaya. Kemudian datang kepada seorang ustadz atau kiai, datang, bagaimana? Nggak diampunin, misalnya kan begitu. Pak dibunuh sekaligus, Pak 100. Lalu dia itu mencari tempat lain. Artinya apa? Mencari ini kita pengen kebaikan, mencari cahaya. Jangan malah tetap di situ. Kita tetap aja, ya Allah ini saya tahu ini maksiat ya, tapi saya belum kuat ya, boleh sih. Tapi lebih baik udah kita pindah. Caranya pindah apa? Nggak usah takut Bu. Misalnya tinggal di mana, udahlah biar dia. Nanti Allah urusan dia dengan Allah sendiri. Saya kira itu. Ibu Rina, suami, keluarga dari suami tahu suami seperti itu? Kakaknya tahu dan kakak kandung saya juga tahu. Tapi nggak ada yang berani belain. Kenapa? Mungkin jaga nama baik juga kali keluarganya. Ya tapi ada yang dia lakukan nggak terhadap adiknya? Enggak, sama sekali. Dibiarkan begitu iya, aja? Iya, dibiarkan saya. Artinya dia tahu ini zolim tapi dia membiarkan nih Pak Ustadz? Sudah, kalau kita tidak tahu, keluarganya nggak mau peduli, nggak usah minta tolong keluarganya. Kita minta tolong orang yang bisa membantu Bu. Biar cepat selesai lah. Jangan berlaut-laut. Mungkin setelah ini kita segera melangkah. Anaknya sudah gede apa belum Bu? Sudah ada yang besar. Sudah ada yang besar? Masya Allah. Cowok ya anaknya? Iya, cowok. Sudah, minta anaknya. Kalau anaknya yang tadi misalnya, anak perempuannya masih ingin bertahan, mempertahankan, jangan pisah. Bilang, nah ini lebih baik. Dikasih tahu ini lebih baik. Lebih baik apa? Untuk mencari ridhonya Allah. Bukan mencari kita masih tetap di situ dalam keadaan sengsara, ekonomi susah, rezeki nggak apa, makan nggak dikasih, maisha nggak diberikan, mukulin terus. Apa yang diharapkan? Nggak ada. Saya kira Ibu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang begini jangan takut kita. Allah akan menolong hambanya kalau kita mau berusaha untuk menuju titik kebaikan. Dalam kemaksiatan kita harus pindah. Kita istilahnya hijrah, pindah. Ini maksiat, ini baik. Kita harus milih, pindah ini. Tapi jangan kita diem saja. Sampai sekarang suami ibu masih seperti itu kelakuan? Masih sampai November 2018 kemarin. Masih. Terus ya saya takut aja kalau masih melawan, nolak, ya dipukul itu tadi. Jadi ada kekhawatiran dari ibu ya? Tadi kan Pak Ustadz udah bilang sudah bisa nih ibu untuk berpisah sama dia. Ibu ada niatan untuk berpisah dengan dia? Insya Allah. Ada niatan? Iya. Jadi apa yang ibu khawatirkan juga selain kekerasan yang dia lakukan?
ya paling nafkah ke anak-anak sih, kan soalnya saya nggak bekerja. Nggak bekerja? Iya. Oke, ada kekhawatiran nih Pak Ustadz ketika berpisah ibunya nggak bekerja, dampaknya ke anak-anak nih Pak Ustadz. Gak usah takut Bu, yang ngasih rezeki itu Allah. Kalau ada orang begini, tadi dia bilang jarang juga ngasih Iya. Maisha jarang. Kalau nggak punya duit malah dia numpang makan. Iya. Berarti sebetulnya yang jamin kita tuh bukan dia. Insya Allah nanti dapat lebih baik. Anak-anaknya dikasih tahu Bu, diajak ngobrol. Anaknya udah gede, udah SMA. Iya. Ayo nak, gimana? Ibu ini pengen yang lebih baik. Kamu harus bisa memuliakan ibu. Sudah, nggak usah. Gini caranya, nggak usah bercerita keburukan suaminya. Sudah tahu, udah biarin. Iya. Kita melangkah. Ibunya masih ada. Mertua ada, Ibu kandung udah meninggal. ya apalagi sudah, nggak apa-apa lah. Nanti kita mencari rezekinya Allah. Dan kita yakin Rasulullah mengatakan begini Mas Farid, tidak akan meninggal dunia seseorang sebelum rezekinya habis. Ini artinya apa? Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita kan mencari nih. Jadi nggak mungkin kita mati sebelum rezekinya. Kalau rezeki habis, mati dah. Urusannya Allah itu. Gitu Bu ya. Iya. Saya yakin kita memahami karena takut nanti maisahnya kayak apa, kehidupannya. Sudahlah. Lebih baik kita mencari dulu Allah dalam naungan hidayahnya daripada kita hidup tapi maksiat, takut, disiksa orang. Naudzubillah. Bu masih satu atap sama suami? Masih. Masih? Iya. Kalau nanti memutuskan untuk berpisah, Iya. sebaiknya apa nih Pak Ustadz? Ibunya pergi dengan membawa anak-anaknya atau melibatkan keluarga atau gimana nih Pak Ustadz? Gini, kalau menurut saya diajak saja anaknya. Biar tidak menular kepada anak-anaknya nih orang. Kelakuannya biar tidak menular. Nah nanti persoalan secara hukum nanti akan ditetapkan di hukum. Tapi kalau ibu maksudnya karena nanti hukum pasti akan memihak yang baik kok, yang benar kok. Kelakuan suami ini berbahaya loh. Ini tidak lagi penyakit pribadi, penyakit masyarakat loh. Ini merusak tatanan ini, orang seperti ini kelakuannya. Maka dijauhkan. Nanti diajak saja anaknya. Gak apa-apa. Insya Allah pasti akan mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah Bu ya. Harus jalan Bu, jangan sabar di situ Bu. Lebih baik gini Bu, sakitnya di luar, gak dipukul. Tapi kita menuju ridhonya Allah. Gitu Bu. Terakhir, Ibu Rina ada yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz? Saya melakukan ini ikut berdosa nggak? Walaupun menolak dapat penolakan juga. Bu, gini, kalau yang sudah lewat kita istighfar kepada Allah. Ibu berdosanya karena ketakutan, ya kan? Kalau melakukan dengan orang lain yang berdosa, walaupun dalam paksaan ya, sudahlah minta ampun kepada Allah. Setelah istighfar, nanti Allah akan kasih rezeki Bu. Karena kunci dari rezeki itu kalau kita banyak istighfar. Mohon ampun, Ibu masih rajin sholat. Iya, alhamdulillah. Jangan berhenti sholat. Baca istighfar yang banyak. Minimal sehari 100 kali Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mohon ampun. Apalagi kalau habis istighfar, ngadulah sama Allah. Ya Allah, kok saya begini, saya pengen berubah. Tapi jangan hanya ngomong, nanti berubah, berjalan. Berjalan tuh melangkah. Nanti ngomong sama Pak RT, Pak RW, ngomong sama siapa gitu Bu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk kedepannya nih Pak Ustadz, yang terakhir, perilaku yang pengen dilakukan suaminya ini kan sudah sangat tidak manusiawi kalau menurut saya nih Pak Ustadz. Apa yang harus kita sebagai orang tua lakukan untuk membentengi anak-anak kita agar tidak melakukan hal yang sama nih Pak Ustadz? Untuk anak-anak kita, kita semuanya harus bentengin anak kita dengan akidah yang kuat. Pendidikan agama. Sekarang dunianya super terbuka, bebas. Tanpa ada benteng. Akidah yang kuat, keyakinan yang kuat, ilmu agama yang kuat. Nanti akan binasa. Anak-anak gak karuan, gak tahu adab, gak tahu sopan santun, gak tahu menghargai, apalagi gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah. Tidak lain secapek apapun, sesibuk apapun orang tua, bekalilah anak itu dengan modal tauhid,
kenal Allah, kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tauhid iman itulah sebetulnya akan menyelamatkan kita. Seburuk apapun akhlak seseorang, sejahat apapun perilakunya seseorang, kalau masih ada iman, la ilaha illallah, insya Allah lah itu bagian benteng. Mudah-mudahan nanti di akhir hayatnya itu masih bertobat, diterima oleh Allah. Itu saja Mas. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya dan masukannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat Ibu Rina. Kalau menurut saya yang tadi Pak Ustadz sampaikan, coba dijalankan dan tetap istiqomah karena fokus kita adalah ke anak-anak juga ya. Baik. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting buat pemirsa di rumah. Sekali lagi Pak Ustadz terima kasih atas kehadiran di Tawakal.